ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, ya, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih. Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Halo teman-teman, saya Kalisa. Ayat terbaru minggu ini 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Dadah, terima kasih. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Shalom. Shalom. Selamat sore anak-anak kids. Hari ini Tante Lia ditemani oleh Adik Eben. ya Adik Eben. Kita berdua mau menemani anak-anak di ibadah Karisma Kids. Baik semuanya, sekarang Tante Lia ajak bangkit berdiri. Kita mau ucapkan janji Karisma Kids. Yes, yuk sama-sama ya. Janji Karisma Kids. Saat berdoa, aku tutup mata, ikut memuji Tuhan dan mengucapkan haleluya, amin, puji Tuhan. Dan aku tidak main-main dalam doa. Saat memuji Tuhan, aku ikut bernyanyi, bersuara, dan mengikuti tarian dengan semangat. Saat dengar firman Tuhan, aku tidak jalan-jalan, tidak ngobrol dengan teman, tidak main HP. Karisma Kids for Jesus. Yes, yes, yes. Baik anak-anak, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya tutup mata dan tangan dilipat. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Kami mau beribadah di Karisma Kids Tuhan. Biarkan Tuhan Engkau yang hadir Tuhan. Kami serahkan ibadah Kids dari awal hingga selesainya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, yuk kita mau sama-sama naikkan pujian
Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, kita mau bersama-sama menyanyi dan menari buat Tuhan kita. Yuk. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Dari awal ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Baik anak-anak, sekarang siapkan persembahan anak-anak. Kita mau siapkan berikan persembahan untuk Tuhan, dan kita akan menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Yuk Eben. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, menyalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, menyalahkan segalanya. Tinggi-tinggi, tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, menyalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, menyalahkan segalanya. Baik anak-anak, silakan semuanya duduk dan kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan apa? Firman-Mu
firman Tuhan. Semuanya tutup mata dan kita mau naikkan pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarkan Engkau sendiri yang berbicara Tuhan untuk anak-anak-Mu semuanya. Dan kami serahkan guru sekolah minggu yang akan mengajar firman Tuhan. Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik Karisma Kids yang dikasih Tuhan Yesus. Sore ini Kak Risa mau cerita tentang tangga Yakub. Jadi adik-adik, Yakub adalah anaknya Papa Ishak dan Mama Ribka. Papa Ishak menikah dengan Mama Ribka pada waktu usianya 40 tahun. Dan 20 tahun kemudian Mama Ribka itu baru mengandung. Ternyata yang dikandung itu adalah anak kembar. Yang sulung namanya Esau, yang bungsu namanya Yakub. Setelah Esau dan Yakub besar, Yakub menipu Papa Ishak. Sehingga berkat kesulungan yang harusnya punya kakak Esau jatuh ke tangan Yakub. Karena itu adik-adik, kakak Esau ini benci kepada Yakub. Dan kakak Esau berencana untuk membunuh Yakub setelah Papa Ishak meninggal. Mengetahui hal itu, Mama Ribka dan Papa Ishak
menyuruh Yakub untuk pergi dari rumah sampai kebencian kakak Esau itu hilang. Coba bayangin adik-adik, kalau kita yang jadi Yakub. Tiba-tiba kita disuruh pergi dari rumah, jauh dari papa dan mama. Dan kita pergi gak tahu kemana. Sendirian pula. Tapi kalau kita gak pergi, nanti kita mati dibunuh. Tapi akhirnya adik-adik, Yakub memutuskan untuk menuruti perintah Mama Ishak dan Papa Yakub untuk pergi dari rumah. Yakub pergi ke rumah Paman Laban. Rumah Paman Laban ini jauh ya adik-adik. Dan Yakub pergi ke rumah Paman Laban itu sendirian dan berjalan kaki. Dan mereka ini belum pernah bertemu ya. Kasihan ya Yakub. Tapi coba kalau Yakub enggak menipu Papa Ishak, pasti kakak Esau enggak menaruh benci dan Yakub enggak perlu pergi dari rumah. Tapi kan semuanya sudah terjadi ya adik-adik. Jadi di perjalanan pada malam hari, Yakub beristirahat. Dia menggunakan batu sebagai bantal untuk tidur. Kemudian Yakub bermimpi. Mimpinya itu ada tangga. Yang tangganya ada di bumi, tapi terhubung sampai ke surga. Di situ para malaikat naik dan turun dari bumi ke surga, dari surga ke bumi. Kemudian Tuhan berdiri di samping Yakub dan berfirman, "Akulah Allah Abraham, akulah Allah Ishak. Aku akan memberkati engkau kemanapun engkau pergi dan akan membawamu kembali ke negeri ini menjadi milik pusakamu. Dan aku akan menepati janjiku." Kemudian Yakub bangun dari mimpinya dan menjadikan batu yang ia jadikan sebagai bantal menjadi sebuah tugu peringatan. Yakub bernasar, kalau Tuhan benar menyertai perjalanannya, Yakub mau mempercayai Tuhan dan mempersembahkan 1/10 yang kepunyaannya. Nah, singkat cerita adik-adik, Yakub disertai Tuhan dan Yakub sampai ke rumah Paman Laban. Di situ Tuhan membuat Yakub berhasil. Dan Yakub bisa kembali ke rumah ayahnya dan berdamai dengan kakak Esau. Untuk cerita lebih lengkapnya, adik-adik bisa baca sendiri ya di Alkitab. Adik-adik, dari cerita Yakub tadi, kita bisa ambil kesimpulan. Sewaktu Yakub bingung, sewaktu Yakub sendirian, sewaktu Yakub ketakutan, Tuhan hadir menyatakan dirinya ke Yakub. Tuhan menyatakan kalau Tuhan menyertai dia. Begitu juga adik-adik. Sewaktu kita bingung, sewaktu kita menyesal, sewaktu kita takut, sewaktu kita gak tahu harus berbuat apa, ingat
kalau Tuhan selalu menyertai kita lewat Roh Kudus-Nya. Dimanapun kita berada, Tuhan ada dengan kita. Oleh karena itu adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu bingung, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena Tuhan selalu menyertai kita. Nah, mengakhiri firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami bahwa di saat kami takut, di saat kami bingung, Tuhan, Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Roh Kudus, Engkau selalu menyertai kami dimanapun Engkau berada, sehingga kami tidak perlu takut, tidak perlu bimbang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Kreativitas minggu ini untuk yang kelas besar ada 10 pertanyaan ya. Kak Lisa tunggu jawabannya di WA Group. Kemudian untuk kelas kecil, kreativitasnya adalah menghafal ayat. Ayatnya ada di Kejadian 28 ayat 16. Sesungguhnya Tuhan ada di sini. Kak Risa tunggu kreativitas kalian ya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.